Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada diri kita senantiasa kita bisa mensyukurinya dengan cara beribadah dan taat patuh setia pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda alam yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bahwa insyaallah kita menjadi umat yang setia yang selalu mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Hadirin wal hadirat, para tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati pimpinan Majelis Jamiah Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Al-Ustaz Mahfud bin Haji Muhayyar bin Arsad. Kita doakan mudah-mudahan guru kita sehat walafiat, panjang umur, Allah permudah segala urusannya, Allah menangkan dalam perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati Habibana Al-Habib Ahmad Syakir bin Zain Al-Idrus yang insyaallah nanti akan menyampaikan tausiah agamanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah permudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Ridin sekeluarga, kita doain mudah-mudahannya kuasa keluarga panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga Sahibul Wilayah Bapak Mursidah RT 4 RW 6, kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan menjadi orang yang amanah dalam kampungnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para tetamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, izinkan malam ini saya akan mengumumkan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil dan tamid, dan dilanjut dengan pembacaan salawat dan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan juga pembacaan Maulid Simbudurar, dan acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Habibana Ahmad Syakir bin Zain Al-Idrus, dan yang terakhir yaitu penutup. Mari sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qubul wa tamamul qulusul wa ma'mul willah hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syurul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Acara selanjutnya yang kita nantikan yaitu tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Syakir bin Zain Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jada wa takarrama wa tafaddala wa an'am wa ja'alana min khairil umam wa arsala ilaina misbahadz dhulam. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa man sara ala nahjihi wa sawabih. Allahumma salli wa sallim mubarik wa karrim ala sayyidina Muhammadin nurikas zari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Khadimul Majlis Jam'iyah Zikir dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Ustaz Mahfud bin Haji Muhayyar hafizahullahu wa ra'ah, mata'anallah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Kita doakan agar beliau senantiasa dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dipermudah dalam segala urusannya, dan terus diberi kekuatan istiqamah agar selalu dapat membimbing kita semua menuju jalannya Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Turut hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Khatib hafizahullah wa ra'ah, Bapak Haji Zainuddin hafizahullah wa ra'ah, Bapak Ridin Sahibul Bait hafizahullah wa ra'ah, dan masih banyak lagi mungkin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama antum semua satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya kepada antum semua. Tak lupa salam hormat, salam ta'zim segenap para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para tetamu Rasulullah yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita telah berkumpul di satu malam, yaitu malam Sayyidul Ayyam, malam penghulu hari dalam sepekan, malam yang mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di malam yang mulia untuk mengenang dan memperingati haul manusia yang mulia, sekaligus kita memperingati maulid makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Dengan pengharapan kita berkumpul di malam yang mulia, di tempat yang mulia, menyebut orang-orang yang mulia, kita pun semua yang hadir juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh sudah terlalu banyak anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Nikmat Allah bagi mereka yang ahli ibadah, nikmat Allah juga diperuntukkan bagi mereka yang ahli maksiat jauh dari Allah. Allah pun masih terus dan terus menerus memberikan berbagai macam anugerah kenikmatan baginya. Dari nikmat Islam, dari nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat diluangkan waktu, sampai nikmat
kita masih bisa menghirup nafas untuk meneruskan kehidupan. Kalau seandainya yang hadir sekarang ini tidak bisa bernafas, apakah masih bisa hidup? Kalau nggak bisa nafas, masih bisa hidup? Enggak. Dari pagi ketemu pagi, pagi sebelum tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, alhamdulillah kita masih bisa menghirup napas dan mengeluarkannya untuk meneruskan kehidupan kita, yang itu semua dipungut biaya apa enggak sama Allah? Kita bisa bernafas bayar apa gratis? Tapi kalau seandainya ada orang punya kelainan pernafasan, terpaksa dilarikan ke rumah sakit, dibantu dengan alat oksigen, kira-kira bayar apa gratis? Emang nggak pakai BPJS? BPJS ya ujung-ujungnya dari mana uangnya? Dari rakyat. Nggak ada yang gratis, bayar. Napas aja bayar. Kalau kita dilarikan ke rumah sakit harus beli oksigen, itu bayar. Beberapa tahun yang lalu per liter oksigen itu masih dijual dengan harga Rp25.000 per liter. Dan setiap manusia perharinya itu membutuhkan oksigen untuk dihirup sebanyak 2.880 liter. Jika kita mencoba untuk mengkalikan kebutuhan oksigen 2.880 liter dikalikan dengan nilai Rp25.000, maka kita membutuhkan biaya hidup sebesar kurang lebih Rp175 juta per harinya. Orang sini ada yang sanggup? Per hari kita harus bayar 175 juta Pak buat meneruskan hidup. Jika seandainya Allah ingin menggunakan rumus perdagangan sebagaimana yang manusia jalankan, satu orang kaliin dah 5 orang, kalau sekeluarga 5 orang, itu per hari 175 kalikan sebulan kurang lebih 5 miliar, kalikan setahun, kalikan umur kita rata-rata 50 tahun. Nggak usah ngomong jauh-jauh. Mungkin kalau seandainya kita diberi kekayaan, kita bisa membayar per hari 175 juta rupiah, mungkin hanya bisa bertahan hidup beberapa bulan saja. Ini dipungut biaya? Enggak, sama sekali enggak. Dan Allah tidak pernah memerintahkan malaikatnya untuk mendatangi rumah-rumah kita tiap hari nagih biaya hidup, nggak pernah. Satu nikmat nggak bisa kita bayar Pak, satu nikmat nggak sanggup kita bayar, nggak mampu kita bayar, apalagi nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita hitung tidak ada yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung jumlah nikmat dari Allah, tidak ada yang mampu untuk menghitungnya. Jumlahnya berapa? Banyak, saking banyaknya tidak mampu kita untuk menghitungnya. Makanya Allah Ta'ala mengulang-ulang ayat ini. Ayat sebetulnya teguran untuk kita semua. Ayat diulang-ulang terus sama Allah dalam satu surat yang tidak begitu panjang, satu lembar setengah, 31 kali. Itu ayat bunyinya sama, diulang-ulang terus sama Allah. Ayat yang sering kita dengar, bahkan ayat itu kita tahu makna atau artinya,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Yang menarik di sini Allah menggunakan kata dusta. Mengapa tidak Allah gunakan kata ingkar? Karena memang tidak ada satupun di antara kita yang mengingkari nikmat Allah. Kita semua sepakat nikmat datangnya dari Allah. Kita tidak mengingkarinya. Namun yang ada kita seringkali mendustakan nikmat. Apa contoh mendustakan nikmat? Kita bisa melihat, namun tidak kita gunakan penglihatan kita ini untuk melihat Al-Quran, untuk melihat ciptaan Allah. Kita gunakan kedua mata kita ini untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka inilah yang namanya mendustakan nikmat. Alhamdulillah, bibir kita bisa bergerak, lisan kita mampu untuk bergerak, namun tidak kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tidak kita gunakan untuk beristighfar, bersolawat. Sebaliknya, kita gunakan untuk membicarakan kejelekan orang, berkata dusta, melaknat orang, sumpah palsu. Maka inilah yang dinamakan mendustakan nikmat. Kita diberi nikmat kedua kaki yang mampu bergerak, namun kita gunakan kedua kaki kita ini untuk mendatangi tempat-tempat maksiat, bukan kita gunakan untuk mendatangi masjid, musola, majelis ilmu, majelis zikir. Maka inilah yang dinamakan mendustakan nikmat. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ada orang yang lewat di depan beliau. Itu orang sambil berdoa, Allahumma ja'alni minal ghalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku dari yang sedikit. Keheranan Sayyidina Umar, dipanggil itu orang, wahai fulan, kok kamu doa isi doanya seperti itu? Bukankah Rasulullah sudah mengajarkan kita berbagai macam doa yang isinya bagus, isinya indah? Mengapa tidak engkau baca doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita? Kok doanya begitu? Jadikanlah aku dari yang sedikit. Maka itu orang menjawab, wahai khalifah, aku doa seperti ini karena aku telah mendengar firman Allah yang berbunyi, wa ghalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang memiliki sifat syukur. Sedikit dari hambaku yang memiliki sifat syukur. Aku berdoa kepada Allah, jadikanlah aku dari yang sedikit. Maksudnya ialah jadikanlah aku daripada hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat pemberian darimu ya Allah. Nah, kita datang ke tempat ini untuk bersama-sama kita duduk bersolawat, memperingati hari Maulid Nabi Muhammad, memperingati haul seorang wali min auliyaillah, bahkan yang mendapat gelar Sultanul Aulia, pemimpin para wali-wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi, tempat semacam ini tempat yang banyak sekali dicucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada ungkapan para ulama yang berbunyi, inda dzikrus salihina tanzilur rahmah. Ketika disebut di satu tempat nama orang-orang soleh, maka di tempat yang disebut nama orang soleh, rahmat Allah turun. Kita berapa kali dari pembukaan acara menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau orang soleh apa bukan? Orang soleh.
wali min auliyaillah. Makanya kita nih kalau lagi ngobrol, Bapak, Ibu, kalau lagi ngobrol-ngobrol nih ketemu temen, ngobrol sama saudara, ngobrol sama tetangga, kita sisipkan obrolan kita itu dengan menyebut nama orang-orang soleh, biar rahmat turun. Ceritain dah kalau lagi ngobrol kisah Imam Al-Ghazali, kisah Imam An-Nawawi, kisah Imam Asy-Syafi'i, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imamul Haddad, Imamul Aidarus, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita sebut nama orang-orang soleh, maka rahmat Allah akan diturunkan di tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan tentu atas dasar cinta. Kalau nggak cinta, kita nggak bakalan datang di tempat ini. Kita cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita cinta kepada para aulia, kita cinta kepada pemimpin para aulia, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang mendorong kita untuk hadir di tempat ini. Betul apa enggak? Betul. Kalau enggak cinta dan kalau bukan karena taufik dan hidayah, kita mustahil duduk di tempat ini. Orang-orang di luar sana lebih memilih tontonan sepak bola ketimbang mendengar acara manaqib sholawat Nabi Muhammad. Tadi jam 10 tuh mulai Belgia Kroasia tuh nggak salah. Tadi sih 0-0. Maroko Kanada, Maroko unggul sementara 1-0. Kalau kita kagak ngumpul di sini nih, kita lagi di rumah, yang kita sebut nama pemain bola apa ya? Nama Syekh Abdul Qadir Jailani coba. Nggak mungkin kita ngomongin Syekh Abdul Qadir Jailani. Masa iya kita sambil nonton bola sambil sholawatan nyebut nama Nabi? Enggak. Yang kita sebut nama pemain bola, ya nggak golin. Wah kipernya nih Fulan bin Fulan jago banget. Itu yang kita sebut. Ya mereka lebih memilih ya, karena mereka cinta kepada pemain bola. Mereka lebih memilih di rumah karena merasakan suatu hiburan yang bisa menentramkan hati, menenangkan jiwa. Kita milih kumpul di sini karena kita sadar di tempat semacam inilah yang menenangkan hati, menentramkan jiwa kita. Ketika disebut nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang karena cinta. Kita kalau cinta sama orang, itu orang yang kita cintai bakalan cinta juga apa enggak sama kita? Belum tentu. Kita demen sama orang, cinta sama orang, ya kadang cinta kita diterima, kadang cinta kita ditolak. Pernah kan kita ditolak cinta kita? Pernah. Pernah. Ada yang cintanya diterima, ada yang ditolak. Dan apakah cinta kita kepada sesuatu bisa menjamin keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan? Belum tentu. Namun cinta kita kepada Rasulullah dibalas juga cinta beliau kepada kita. Dan kita belum cinta sama Rasulullah, Rasulullah udah cinta duluan sama kita. Kita belum kenal sama Nabi, nama kita udah disebut sama Nabi. Nasib-nasib kita nih udah difikirkan oleh Nabi Muhammad dari jauh hari. Cinta yang dibalas dengan cinta, cinta yang membawa keberuntungan, cinta yang membawa keselamatan, cinta yang membawa kebahagiaan,
cinta yang menyebabkan kita bisa masuk surga ialah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Ini hadis ketika Rasulullah menyampaikan khutbahnya, di tengah-tengah khutbah dipotong oleh pertanyaan satu orang Badui. Badui ini sebutan orang yang baru mengenal Islam, yang belum tahu betul cara etika, adab, bukan tidak beradab, kurang belajar karena baru masuk Islam, nggak ngerti tata cara etika, adab, akhlak di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba dipotong dengan pertanyaan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Sahabat-sahabat yang lain pada tersinggung, kesel sama ini orang, kok etikanya nggak ada adab nih orang. Rasul lagi ceramah, lagi khutbah, dipotong khutbahnya. Sama Rasul belum dijawab, dilanjutkan khutbahnya. Setelah khutbahnya selesai, baru Rasulullah nanya, siapa yang tadi nanya? Saya ya Rasulullah. Apa yang kamu pertanyakan? Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul bukannya nggak tahu terjadinya hari kiamat kapan, tapi Rasulullah balik nanya, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, tidak banyak yang aku persiapkan, hanya saja bukan dengan cara sholat, bukan dengan cara banyak puasa, bukan dengan cara banyak sedekah, tapi yang aku persiapkan ialah aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi Muhammad, almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Itu sahabat yang awalnya kesel sama itu orang, kini mereka jadi senang, jadi girang. Ya Allah, karena ini orang nanya, ketemu jawabannya. Sampai para sahabat berkata, tidaklah ada hadis yang keluar dari lisan Nabi Muhammad yang membuat kami jauh bergembira ketimbang hadis tersebut. Karena memang keinginan kami tiap saat bersama Nabi, kumpul bersama Nabi, cinta kepada Nabi, karena kami ingin nanti di dalam surga dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thauban, salah seorang sahabat Nabi, itu sehari aja kalau nggak ketemu Nabi bingung, mukanya pucat, hidup kayak ada yang kurang. Tiap kali beliau ingin melakukan aktivitas harus ke rumah Nabi dulu, atau ketemu di jalan, ketemu di suatu tempat bisa memandang Nabi Muhammad, baru hatinya tenang. Suatu ketika Sayyidina Thauban belum berjumpa dengan Rasulullah, ada sesuatu yang difikirkan sampai mukanya pucat kekuning-kuningan. Udah ya seperti kayak kita ngelihat orang sakit, orang yang tidak terawat, orang yang mungkin kita tahu, oh nih sekian jam, sekian hari nggak makan. Sayyidina Thauban mukanya pucat, bukan karena diputusin pacar, bukan karena kehabisan duit, bukan, belum ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, dilihat oleh Rasulullah, ditanya, wahai Thauban, kamu sakit? Enggak ya Rasulullah. Terus apa? Apa yang menyebabkan kamu, wajah kamu pucat? Ada yang aku pikirkan ya Rasulullah. Apa yang kamu pikirkan? Aku semasa hidup di dunia, aku sering berjumpa dengan kamu ya Rasulullah. Namun nanti di akhirat aku khawatir tidak bisa lagi berjumpa denganmu. Apabila aku digolongkan ahli neraka, di neraka tentu kamu tidak ada. Namun apabila nantinya aku dimasukkan ke dalam surga, aku juga memikirkannya ya Rasulullah. Mungkin nanti di surga aku ditempatkan di lain tingkatan
dengan tingkatan surga yang kamu berada di dalamnya. Surga kan ada tingkatan-tingkatannya. Aku khawatir kita beda tingkatan karena engkau memiliki keutamaan yang luar biasa ya Rasulullah. Dia bingung, di dunia sering ketemu Nabi, takut di akhirat di neraka nggak ketemu Nabi, di surga dia juga nggak mengkhawatirkan nggak ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi pikiran taubat. Kemudian setelah itu turunlah ayat dari Allah yang dibawa Jibril. Ayat yang berbunyi kemudian disampaikan oleh Rasulullah, ya wahai Thauban, tidaklah kamu memikirkan, janganlah engkau risau. Sesungguhnya baru saja malaikat Jibril menurunkan ayat dari Allah yang bunyinya, "May yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah yang akan diberi nikmat dari Allah, akan dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada, para siddiq, para solehin, dan merekalah sebaik-baiknya pendamping. Kalau kita kepengen masuk surga, taat kepada nabi, taat kepada para aulia, taat kepada para syuhada, taat kepada orang-orang soleh, cintai mereka. Itulah yang menyebabkan kita insya Allah semuanya nih, mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita yang hadir, keluarga kita yang tidak hadir, yang berhalangan hadir, yang tinggal di sekitar kampung ini, mudah-mudahan dijadikan daripada ahli surga. Amin. Berkumpul dengan pemimpin ahli surga, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Wahai Allah, Tuhan kami, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai, hanya kepadamu lah tempat kami memohon. Kumpulkanlah kami dengan Nabi besar Muhammad fi jannatil firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Rabiul Awal udah selesai. Sekarang kan kita udah masuk bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula. Kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal 5. Ya, kita berada di awal Jumadil Ula. Rabiul Awal udah meninggalkan kita. Rabiul Tsani juga meninggalkan kita. Kita sudah keluar dari bulan Rabi, kita sudah selesai dari bulan Rabi. Namun ingat Nabi, mengingatkan kita kepada Nabi, tidak ada kenal kata selesai. Mengingat Nabi Muhammad tidak mengenal kata selesai, tidak ada kata udahan. Jangan lantas keluar bulan Rabiul Awal kita nggak ingat lagi dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada Nabi tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, yang namanya ingat kepada Nabi Muhammad dalam kehidupan kita itu merupakan suatu keharusan. Karena kalau bukan karena jasa Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal Allah. Kalau bukan karena jasa Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal Islam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak ada acara maulidan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan sholawatan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena beliau merupakan anak keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasa Rasulullah sudah terlalu banyak untuk kita. Kita pun jika ingin membalas budi, membalas jasa Rasulullah tidak akan terbalaskan, nggak pernah, nggak bakalan. Namun setidaknya walaupun sedikit kita bisa menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita nih nggak bisa berbuat banyak untuk menghibur hati Rasulullah, namun jangan sampai kita terlalu banyak melakukan perkara yang membuat kecewa hati Rasulullah kepada kita. Ini ngegirangin hati Nabi kagak, bikin kecewa udah terlalu banyak, waliyadzubillah. Sholat subuh kesiangan bikin hati Nabi kecewa sama kita. Membiarkan anak perempuan kita yang dewasa, istri kita keluar tanpa menutup auratnya, nggak mengenakan jilbab, mengecewakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menganggap sepele perkara sunnah, membuat kecewa hati Nabi kepada kita. Memutus tali silaturahim, hati Nabi jelas kecewa pada kita. Namun mereka yang senantiasa sholat di awal waktunya, menjalankan syariat agama, rutin membaca Al-Quran, giat untuk menghidupkan sunnah, merekalah orang-orang yang membuat girang hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih kalau bisa ngegirangin hati seorang muslim, itu pahalanya seperti membangun 70 kali Ka'bah. Apalagi yang kita bisa buat girang hatinya pemimpin dari semua muslim, ialah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jangan jauh-jauh dari majelis zikir, janganlah jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari majelis maulid, jangan jauh-jauh dari majelis managib. Inilah yang membuat kita ini akan selalu didatangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memisahkan kita dari tempat ini kecuali bertambah kecintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syafaat itu tidak hanya datangnya dari Nabi Muhammad. Syafaat bisa dari anak ke orang tua, dari orang tua ke anak. Al-Quran yang kita baca juga bisa memberikan syafaat untuk kita. Bahkan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada orang ditutup azabnya, diangkat azabnya karena apa? Karena kena debu yang bekas dilalui oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada satu orang hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini orang ketika meninggal itu di dalam kuburnya keluar jeritan, teriakan, permintaan tolong, karena mungkin di dalam kuburnya itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang bingung gimana caranya nih, keluar terus teriakan dari dalam kubur. Pada akhirnya mereka mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kemudian beliau datang ke kuburnya, minta, wahai Syekh Abdul Qadir, tolong doakan, minta kepada Allah agar dihentikan azab yang di dalam kubur, agar berhenti dari teriakannya, minta pertolongan dari azab. Syekh Abdul Qadir nanya, dia pernah nggak datang ke majelis saya? Belum pernah. Dia pernah nggak datang ke masjid ketika saya menyampaikan tausiah? Belum pernah. Dia teman saya atau bukan? Bukan. Murid saya? Bukan juga. Dia pernah melihat saya nggak? Belum pernah, wahai Syekh Abdul Qadir. Ada satu orang ngomong, tapi wahai Syekh Abdul Qadir, ini orang pernah saya menyaksikan ketika engkau selesai dari majelis, engkau pulang dengan murid-muridmu, bahasa kita nih, engkau konvoy. Kalau zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, konvoynya itu pakai kuda. Kalau sekarang kan pakai motor, pakai mobil. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiap kali datang pulang di majlis diiringi dengan banyak murid, konvoy pakai kuda. Dan ketika itu masih banyak padang pasir.
Mereka kalau udah ngeliat jalanan ngebul, kan ngebul tuh kalau kuda larinya kencang. Kalau jalanan udah ngebul, tahu oh ini nih rombongan Syekh Abdul Qadir lewat. Nah ini orang yang meninggal, yang teriak-teriakan di dalam kubur, bukan murid Syekh Abdul Qadir, nggak pernah datang ke majelisnya, nggak pernah ngedengerin tausiahnya, bukan temannya, dan nggak pernah melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara langsung, tapi dia pernah ngelewatin jalanan yang dilalui oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam keadaan debunya ngebul. Ngedengar begitu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung berdoa sama Allah, ya Allah, jika memang engkau mencintai kami, tolong ampunilah dosa-dosanya, angkatlah adabnya. Seketika itu ya, udah nggak ada terdengar suara teriakan dari dalam kubur. Tuh bayangin, debunya aja bisa ngasih syafaat, apalagi kalau kita nih betul-betul mengaku sebagai pecinta para aulia. Aulia bisa ngasih syafaat, ada rahmat khusus yang diberikan untuk kita. Kalau rahmat umum semuanya dapat rahmat sekarang, rahmat secara umum. Tapi yang kita minta sama Allah, ada rahmat khusus yang Allah berikan untuk kita. Sebelum saya menutup tausiah saya, ada satu peristiwa di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mendapat julukan Al-Bahar, artinya lautan. Beliau mendapat julukan Al-Bahar karena beliau dikenal sebagai orang yang memiliki lautan ilmu, punya gelar Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh pernah naik perahu dalam keadaan ombak yang besar, ombak laut yang begitu besar. Dia bergerak, hampir mau jatuh, udah miring tuh kapal laut atau perahunya. Dia pegang tuh air laut sambil berkata, uskut ya Buhair, fa inna fawqakal bahar. Diam wahai laut yang kecil, sesungguhnya di atas kamu ada laut yang lebih besar. Ombak kembali tenang. Berkata apa? Ada wali di atasnya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Nah, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar tiap Selasa sore bikin pengajian di rumahnya. Di rumahnya ada majelis, ada pengajian. Suatu ketika sedang berlangsung pengajian, ada satu rentenir yang hadir di majelis. Ada yang tahu nggak rentenir itu apa? Rentenir, pelaku riba. Minjemin duit 1 juta, mintanya 1.200.000. Tuh rentenir tuh. Jangan sampai ada dah di kampung kita rentenir. Minta dijauhin, kalaupun ada biar cepet-cepet taubat. Nah ini rentenir, dia datang ke majelis Habib Hasan bin Saleh. Maksud dan tujuannya bukan mau hadir pengajian, bukan. Mau nyari orang yang utangnya belum bayar. Dicari, oh Fulan bin Fulan nih, ntar gue jegat nih. Fulan bin Fulan, oh di sini nih. Habis setiap kali ke rumahnya nggak pernah ada, atau pura-pura kagak ada. Oh di sini pada ngumpul, dicatetin, ntar gue jegat nih. Alhasil ketika berlangsung pengajian, orang ini seperti merasakan ketenangan, seperti merasakan ada sesuatu yang turun yang membuat akal, hati, dan pikirannya tenang. Kok saya jadi tenang ya? Nggak ada tuh pikiran dunia, nggak ada pikiran duit, nggak ada pikiran mau nagih utang. Timbul keinginannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keluar, bubar dari majelis, nggak jadi tuh nagih-nagih utang. Ya Allah, saya merasa selama ini saya bersalah. Kok saya mulai mencintai Habib Hasan? Kok saya mulai mencintai majelis dzikir, majelis ilmu? Nah dia nih kepengen cari ada orang yang bisa diajak untuk tukar pikiran, orang yang bisa diajak curhat. Dia dipanggil, dia mau nemuin Habib Hasan, dia masih malu karena banyaknya salah dan dosa. Dia panggil murid tangan kanan Habib Hasan, dipanggil, diajak ke rumah. Ente ada waktu gak? Ane pengen curhat nih, mau sedikit, ada yang ane mau omongin, bisa gak ke rumah? Kita ngopi-ngopi. Ya bisa. Bisa pak, bisa paman, yuk ke rumah. Dicerita dah, jadi begini.
Saya ini rentenir. Kerjaan saya yaitu minjemin duit, kemudian duitnya berbunga, saya mendapatkan keuntungan dari uang yang saya pinjamkan. Tapi saya ini merasa itu kesalahan yang besar dalam hidup saya. Saya ingin bertaubat. Saya mendapatkan ketenangan di majelis yang barusan saya hadiri. Tolong tunjukkan cara agar saya bertaubat kepada Allah. Kata itu murid, tangan kanannya Habib Hasan, kalau Bapak kalau emang mau benar-benar bertobat, Bapak balikin dah duit mereka, hasil bunganya tuh jangan disimpan, jangan dimakan, balikin ke mereka. Oh begitu ya, oh baik, saya akan jalankan. Udah dibalikin tuh duit hasil riba, hasil bunga. Nggak lama dari kejadian itu dia meninggal. Ini orang tadi ini meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tangan kanannya Habib Hasan laporan, wahai Habib, antum dengar gak kabar si Fulan bin Fulan meninggal? Iya, dengar aneh. Tahu dia udah meninggal. Tahu gak kerjaan dia selama ini? Tahu. Rentenir kan? Iya. Tapi dia udah taubat. Taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Oh iya. Tahu gak ente sebabnya kenapa? Dia tuh waktu datang ke majelis aneh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat khusus untuk dia, sehingga dia menerima rahmat khusus menjadikan dia bertaubat kembali ke jalan Allah, meninggal dalam keadaan taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita niatin deh nih, kita niatin yang hadir di setiap majelis, di majelis ini, majelis yang akan kita hadiri besok, bulan depan, tahun depan, tiap majelis yang kita mau hadiri, kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah rahmat yang khusus. Siapa tahu ada di antara kita nih yang dapat rahmat khusus dari Allah di malam ini, yang biasanya subuhnya kesiangan, besok-besok nggak ada lagi yang subuhnya kesiangan. Yang biasanya malas membaca Al-Quran, besok-besok nggak ada lagi yang malas membaca Al-Quran. Yang biasanya durhaka sama orang tua, waliyatubillah, besok-besok dibalik keadaannya menjadi orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Yang biasanya jarang-jarang hadir pengajian, mudah-mudahan karena dapat rahmat yang khusus, besok-besok rajin hadir di pengajian. Yang biasanya malas banget sholawatan, karena dapat rahmat khusus jadi rajin sholawatan. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, semua yang hadir bawa hajat, mudah-mudahan pulang ke rumah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau maha mengetahui hajat-hajat kami, isi hati kami. Ada di antara kami ya Allah yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang halal dan barokah. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sampai sekarang belum ditemukan jodohnya, temukanlah jodoh yang soleh dan soleha. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang sudah terlilit hutang yang begitu banyak, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, di antara kami ada yang belum pergi ke tanah suci, belum pernah ke Makkah, Madinah, berziarah ke makam Nabi, berikanlah kami kesempatan untuk bisa pergi ke sana ya Allah. Ya Allah, yang sakit di antara kami berikanlah kesembuhan yang sempurna ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat, ampunilah dosa-dosa mereka, angkatlah derajat mereka. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkanlah usia mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung ini kampung yang senantiasa Engkau turunkan keberkahan, rahmat serta ampunan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semakin hari semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad, semakin hari semakin cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semakin hari semakin cinta kepada kekasih-Mu, para aulia-Mu, orang-orang pilihan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allah yarham jama'ana bi fadlih wa la yu'amilna bi qisti adlih bi barakatil hadi khitam ruslih.
Ahmad Imamil Muttaqin Al-Abrar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Habib Ahmad Syakir bin Zainal Idris yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat, ya, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, baik, kita sampai ke acara yang terakhir, yaitu penutup yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Khatib. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم اطل امورنا بطاعة الله. اللهم اطل امورنا بطاعة رسول الله. اللهم اطل امورنا بر الوالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bilkabul, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله لأجل الله وكونوا عوننا لله حتى نحظى بفضل الله وكونوا عوننا لله حتى نحظى بفضل الله ويا أغضاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو